Story Nema. Mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau ceritain alur pergedebukan yang bukan requestan Balsemes lagi. Judulnya Kingdom School Absolute Evil yang rilis di tahun 2021 lalu nih, Meh. Pokoknya buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Dan mulai detik ini, Nema bakalan nyebut atu-atu deh para Balsemers elit yang udah gabung di Story Nema. Ada Pintu WTC aja, Rima Pakpahan, Jaja Utomo, Bekasi Undercover, Yusri Ahmed, Zaking, Duel Happy, Risma Hansahikari, Hairul Hadi, Roslan, Arya Gunawan, MD Hanif, Cendana, Allen, Bung Tel, Anasi, Nana, Alex Peter, Zitibot T, Alif Raja Apsa, Jihan Udin, Aan Musolihan, J. Maling Konor, Aca, Rachel Topi Pontoh, XG Qs, Azhar Mohd Azhar, Faren Vans Halten Saren, 33 Muhammad Adin Zainul Mustafa, Albi Gates, MH Gaming, Arka Nes Cala, Dendi Saputra, Sahrul Doni, Fahmi Hakimi, Saya Nopi, Rizal Jailani, Sela Febriani 2003, Febri 03, Rangga Brian Saputra, Harliah 07, Lope Ahmad, Eksis, Pangestu Aji, Sateguh Mariono, Brando Lasut, Heri Kurniawan, Sueratno, Zaki Demong, Tubagus Firdaus Official, Pais Hensme, Soul King, Vivo Indonesia, Galang Terter, PSD. Dan buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. 빨리 들어오세요. 빨리 들어가라. 수업 시작한다. 들어가. Di awal film, diperlihatkan seorang murid pindahan bernama Taeho. Setelah memperkenalkan diri, dia pun dipersilahkan duduk. Tapi setelah Pak Wali kelas pergi, dia disamperin sama preman sekolah yang bernama Suho, men. Faktanya, mereka ini pernah satu kelas semasa masih SMP. Seperti yang bisa kalian lihat, si kampret Suho ini tipikal anak yang suka menindas murid lain. Ya, kayak yang dilakukan ke Taeho ini. Gak cuman itu aja, pas istirahat, si kampret Suho ini juga selalu menyuruh murid cupu untuk sekedar membelikan minuman. Bahkan yang paling parah nih men, dia melakukan hal ke salah satu murid bernama Yunju tersebut yang mempunyai keturunan kulit gelap. Dan karena gak bisa ngelawan, alhasil 음식을 손으로 먹지 않냐? 먹어 새끼야. 개새끼야. 젓가락으로 밥 먹으면 setelah balik ke kelas, dia menyuruh Taeho untuk meminum susu yang dia bawakan hasil dari ngerampas murid lain. Awalnya sih Taeho sempat ngelawan tuh, tapi karena Suho ngancem, alhasil 마셔 새끼야. Oke, Nema bakal bawa kalian flashback bentar untuk mengetahui apa yang terjadi antara Taeho sama Suho pas masih SMP. Jadi, saat itu Taeho mencoba menolak perintah yang diberikan oleh Suho. Dan sebagai akibatnya, dia harus dibabat habis tuh sama Suho. Untungnya, mereka dipisah sama seorang guru sebelum Taeho hancur lebur kayak jeruan. Oke, saat ini Taeho lagi makan malam bareng keluarganya nih ceritanya. Sampai kemudian Taeho pun ditanya apakah hari pertamanya masuk sekolah tadi berjalan dengan lancar atau ada kendala gitu. Taeho sih ngakunya aman-aman aja. Hingga pada saat Taeho selesai makan dan masuk ke kamarnya, orang tuanya pun terlibat mahligai rumah tangga karena keinget akan tragedi masa lalu yang berpengaruh kepada Taeho sampai sekarang men. Yang mana dulu ibu Taeho dipanggil ke sekolah dan malah disuruh minta maaf ke ibunya Suho. Padahal udah jelas-jelas Suho yang salah. Tapi Pak Guru gak bisa berbuat banyak untuk ngebela Taeho. Karena itulah ibu Taeho nolak dan lebih milih mindahin Taeho ke sekolah lain aja. Selain itu, ibu Taeho juga ngelaporin pembulian itu kepada pihak berwajib.
Namun sayangnya, laporan itu malah berdampak buruk kepada ayah Taeho yang harus di-PHK oleh manajernya karena istrinya dianggap membuat keributan yang mempengaruhi nama baik perusahaan. Oleh sebab itulah, ayah Taeho pun marah besar kepada ibu Taeho karena gara-gara dia ngelapor, sang ayah jadi dipecat dari pekerjaan. Meski begitu, ibu Taeho masih ngerasa nggak bersalah sebab dia lebih mementingkan mental health anaknya daripada hidup mewah. Tapi anaknya tersiksa dan nggak bahagia, men. Itulah yang menyebabkan mereka selalu beradu argumen ketika Taeho ngerasa nggak bahagia atau dalam keadaan kesusahan. Besoknya, pada saat pulang sekolah, Myungsu disamperin sama Gyeonggil yang langsung membulinya dengan semena-mena. Ternyata kejadian itu dilihat oleh Taeho dari kejauhan, men. Dan di malam harinya, Suho lah kok nyuruh si Yinsu buat beli sebat sama intisari, men. Dengan berat hati, dia pun menuruti permintaan Suho, tapi apesnya dia malah dihentiin oleh anak si pemilik toko. Dan sebagai akibatnya, barang-barang 18 plus tersebut pun dirampas kembali, sementara Yinsu langsung kabur karena ketahuan masih di bawah umur. Nah, karena gagal koleng dan gak bisa buat nyebat, mereka pun pindah ke tempat karaoke supaya bisa party-party sambil koleng gitu, men. Tentu aja hal seperti itu gak jauh dari pembahasan kotor. Kayak gini nih contohnya. 개쩔 것 같지 않냐 진짜? 나만 그래? 나만 그래? 진짜 언제 한번 데려오면 안 되냐? 아이 씨발 더러운 새끼야. 아이 씨발 너만 그래 새끼야. 야 그러지 말고. Hari pun telah berganti. Saat Enji membuka lokernya, dia mendapat tulisan-tulisan bulian yang ditempel di sana. Tapi dia nggak tahu tuh siapa pelakunya. Hingga saat pelajaran matematika dimulai, Gyeonggil kembali membuat ulah dengan menyuruh salah satu murid untuk berpura-pura bertanya supaya dia bisa ngerekam tubuh aduhai sang guru buat bahan cokil dan diupload ke internet. Gak puas dengan hal tersebut, dia pun menyuruh murid lain untuk membuat keributan dengan meneriakkan kata, "Woi, Enji lah suka cowok, tapi sukanya cewek." Dan bener aja, kericuhan pun terjadi sesuai yang diinginkan oleh Gyeonggil, men. 문제는 레즈래요. Setelah pelajaran selesai, murid yang tadi ngatain Enji pun meminta maaf karena dia juga diancam sama pacarnya Suho yang kita panggil aja Dek Yojung. Di sisi lain, preman kelas 2 yang bernama Dungsok lagi ngehajar anak buahnya karena nggak berhasil ngumpulin sejumlah duit yang sudah dia tentukan hasil dari malakin murid. Maka dari itu, Dungsok pun langsung ngerekrut Suho dan gengnya untuk dijadikan anak buah supaya bisa menghasilkan uang lebih banyak. Jadi, Suho dan gengnya disuruh nyetorin duit sebesar 200.000 won setiap minggunya. Dan mau gak mau, Suho dan gengnya pun nurut-nurut aja. Soalnya mereka juga takut sama Dungsok yang merupakan preman penguasa sekolah tersebut. Setelah Dungsok dan antek-anteknya pergi, Suho dan gengnya pun nyebat. Tapi lagi-lagi dia kayak ngediskriminasi Yinsu gitu. Soalnya Yinsu seakan-akan gak dibolehin nongki bareng mereka. Dan malah disuruh ngejagain untuk antisipasi kalau-kalau ada guru yang datang. Ya, karena si Yinsu nolak dengan halus, Suho pun ngamuk-ngamuk dan mencoba untuk memperingatkannya agar gak macem-macem gitu dengan apa yang telah dia perintahkan. Karena itulah, akhirnya Yinsu pun mengalah demi ketenteraman bersama, men. Sampai gak lama, Dek Yojung datang dan langsung ngerengek tuh ke Suho supaya permintaannya untuk merayakan anniversary 1 bulan mereka dikabulin sama Suho. Meski awalnya nggak mau, akhirnya Suho pun bersedia menurutinya karena Dek Yojung selalu aja ngeluarin jurus serengekannya. Dan sebagai akibatnya, Dek Yojung jadi diledekin sama Chonsu karena dianggap terlalu bucin kayak cekil. 알았어. 영몽 뭐 갖고 싶어? 그럼 생각해볼게. 헤어질 때 됐네. 30일이면 이제 짜증나! 저 새끼 Abis nongkrong di rooftop, Chonsu nyamperin murid culun yang bernama Minjun dan menyuruhnya agar menjual sepatu mahalnya secepat mungkin. Soalnya duit itu mau disetorin tuh ke Dungsok. Hingga di saat jam pelajaran dimulai, dan pada saat itu wali kelas yang bernama Pak Won memberikan tes IQ untuk mengetahui kemampuan berpikir murid-muridnya. Dan begitu kelar, Pak Won dibikin terkejut setengah mati ketika ngelihat IQ Taeho yang mencapai 159, men. Disitulah Pak Won jadi makin penasaran sama Taeho yang telah dianggapnya jenius luar biasa. 아무것도 아니에요. 아이고 아니에요 선생님.
Sementara Kyungkil dan anak buahnya kembali berulah dengan melakukan hal-hal yang sangat di luar nalar, di mana dia menyuruh Myung-soo untuk cokil di hadapan mereka, men. Akhir zaman, gak tahu kasihan apa ya. Malamnya, Kyungkil pergi ke warnet untuk mengupload foto para murid dan guru yang udah diedit jadi hot gitu, men. Gak cuman itu aja, Kyungkil juga ngasih caption menggoda dalam postingan itu untuk menarik perhatian para buaya hidung belang. 여고생 신상월. Besoknya, Suho sama gengnya main ke tempat biliar nih ceritanya. Tapi bukannya seneng, mereka malah dapat apes gara-gara ketemu sama Dungsok. Ditagi deh tuh duit setorannya. Namun gara-gara mereka nggak ada yang bawa duit setoran, mereka pun dikasih sedikit pelajaran dan sekaligus dikasih peringatan agar sesegera mungkin nyetorin duit palakan itu. Alhasil Suho dan antek-anteknya pun dibikin bete setengah mati. Malamnya Deonji ngajak Deonji pergi ke suatu tempat nih, men. Karena dia tahu Deonji pasti bakal nurut-nurut aja sama dia. Ternyata Yeojung ngebawa Deonji kepada Suho yang lagi nongki dan mabok-mabokan bareng gengnya. Tentu aja Deonji kaget dong. Orang dia niatnya cuma jalan-jalan doang, malah dipertemukan dengan para penindas tak berperi kemanusiaan. Dan bener aja, Jongsu dan yang lain langsung menahan Deonji biar nggak kabur, men. Disinilah Yeojung menunjukkan sifat aslinya, yang mana selama ini dia cuma pura-pura baik aja ke Deonji. Karena faktanya dia punya misi terselubung di balik itu semua, yaitu untuk memanfaatkan Deonji, men. Sampai gak lama, Jongsu langsung mencekoki Deonji dengan intisari, sampai akhirnya dia pun koleng tak sadarkan diri. Dan parahnya lagi, men, dia langsung memperkaos Deonji yang saat ini lagi dalam keadaan tak sadar. Yang gak habis pikir nih, men, si lampir Yeojung juga ngerekam aksi tersebut supaya Deonji gak berani macem-macem. Dan begitu Jongsu ngerasa puas, Suho malah nyuruh Yinsu untuk menggilir Deonji, men. Awalnya sih Yinsu nolak karena dia ngerasa itu adalah hal yang tidak benar. Namun akhirnya dia harus melakukan semua perintahnya itu karena dia ancam sama Suho. Dan akibat dari hal itu, besoknya Deonji jadi nggak masuk sekolah dikarenakan mengalami trauma yang sangat mendalam, men. Dan karena saking parahnya, Deonji sampai ingin mengakhiri hidupnya sendiri, men. Dan secara mengejutkan, oke, Nema bakal ceritain dikit tentang masa lalu Taeho sebelum pindah ke sekolah yang sekarang ini, men. Faktanya, sebelum pindah sekolah, Taeho sempat nelpon sahabatnya untuk mencari tahu di mana Suho bersekolah. Setelah dapat info, Taeho bilang ke ibunya dan meminta untuk pindah sekolah. Dan dari sinilah kita jadi tahu kalau Taeho emang pindah ke sekolah itu dengan sengaja. Tapi sampai saat ini alasannya masih belum jelas, men. 우리 이사 가면 안 될까? 나 방송고 다니고 싶어서. Oke, kita lanjut. Di kantin, si kampret Jongsu lagi maksain si Minjun untuk naktir dia, men. Nah, karena sepatu Minjun belum laku, Jongsu menyuruh Minjun untuk menurunkan harganya supaya cepat laku dan duitnya supaya bisa segera disetor ke Dungsok. Ngedenger itu, Minjun pun memberitahu Jongsu kalau dia udah ngelakuin segala cara termasuk memposting di marketplace. Namun akhirnya usaha Minjun membuahkan hasil, yang mana pada saat pelajaran dimulai ada seseorang yang ngechat dia untuk membeli sepatu yang dia jual. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung COD-an sama pembeli itu di suatu tempat pada saat sepulang sekolah, men. Namun siapa sangka ternyata pembelinya itu adalah Taeho. Besoknya Suho berniat ngebully Taeho lagi dengan ngebawain susu sekantong plastik, men. Sayangnya usaha itu harus kandas karena saat itu Taeho gak masuk sekolah. Karena itu dia ngelampiasin hasrat jahatnya itu kepada Yunjun. 왜 이래? 야 담배. Setelah kejadian itu, Yunjun pergi ke ruang BK. Namun apesnya, hal itu diketahui Jongsu yang langsung mengambil gambar untuk dikirim kepada Suho dan yang lain. Dapat info itu, Suho pun gak terima dan kembali manggil Yunjun ke atas untuk menginterogasinya apakah barusan Yunjun nyepuin dia dan gengnya ke guru BK. Yunjun pun mengaku kalau dia ke ruang BK bukan buat nyepuin, tapi untuk bertanya tentang program beasiswa murid. Ngedenger jawaban itu, akhirnya Suho pun ngelepasin, tapi masih sempet-sempetnya itu loh ngasih bogeman kepada Yunjun sebelum tinggalin dia.
Atas kejadian itu, Yunjun langsung konsultasi kepada Pak Won kalau dia ingin pindah sekolah. Tentu aja Pak Won pun nguatin dia. Sebab dulu Pak Won juga pernah ngalamin hal yang sama kayak Yunjun, cuman gara-gara punya darah blasteran dari orang tuanya. Pak Won yakin kalau Yunjun bisa ngelewatin ini semua, maka dia akan menjadi orang yang sukses. Seperti Pak Won yang berhasil menjadi guru setelah berhasil ngelewatin masa-masa sulitnya. Meski udah dapat pencerahan dari Pak Won, nyatanya Yunjun masih belum bisa tenang men. Dan dia pun ngelampiasin perasaan yang campur aduk itu setelah pulang sekolah. Ternyata hal itu pun disaksikan oleh Taeho dari jauh men. Hari-hari pun berganti. Di sekolah, Suho kembali menindas Taeho dengan menyuruhnya minum susu seperti biasanya. Saat itu, Taeho berhasil meminum susu tanpa muntah yang bikin Suho jadi gak puas, men. Oleh sebab itu, Suho pun mendaratkan tinjunya ke perut Taeho hingga terkapar tak berdaya. Gak berhenti di situ aja, Suho malah melanjutin aksi brutalnya itu. Padahal Taeho udah kelihatan gak berdaya, men. Gara-gara itulah pas di rumah, Taeho pun akhirnya memutuskan untuk membalas kepada Suho dan gengnya yang selama ini telah menindas murid-murid cupu. Gak pakai lama, besoknya dia pun langsung mengumpulkan para korban bully yang diantaranya adalah Yunjun, Minjung, Myungsu, dan juga DNG. Saat itu mereka menyusun rencana untuk membalas kepada Suho dan antek-anteknya secara bertahap dan satu persatu. Yang pertama, Taeho nyuruh Minjun agar berangkat sekolah memakai motor yang disukai Jongsu untuk menarik perhatiannya. Dan bener aja, pas di kelas, Jongsu pun ngerasa tertarik dengan motor yang dipakai Minjun dan maksa Minjun agar minjemin motornya itu kepada dirinya. Tentu aja, Minjun pun meminjamkan motor tersebut yang akhirnya dipakai Jongsu jalan-jalan setelah sekolah usai. Faktanya, motor itu udah dimodif oleh Taeho dan kawan-kawan untuk memberi pelajaran kepada Jongsu. Hingga akhirnya misi pertama geng cupu pun berhasil diselesaikan. Oke, kita lanjut. Kini, Bu Guru Matematika tiba-tiba dapat chat yang berupa fotonya sendiri, tapi udah diedit jadi icik-icik iwir, men. Maka dari itu, dia pun langsung ngelapor ke polisi, dan polisi pun langsung menemui kepala sekolah untuk mencari Gyeonggil. Gak pakai lama, Gyeonggil pun langsung diinterogasi atas kejadian itu. Soalnya, berdasarkan IP address yang diperoleh oleh polisi, menunjukkan kalau foto tersebut diupload oleh device yang dimiliki oleh Gyeonggil. Meski begitu, Gyeonggil ngebantah tuduhan itu karena tidak adanya bukti. Namun, setelah polisi ngebawa bukti laptop yang berada di lokernya, dia pun jadi nggak bisa ngelak, men. Apalagi, polisi juga berhasil nemuin foto yang sama di dalam laptop dan juga HP Gyeonggil. Karena itulah, polisi pun akhirnya membawa Gyeonggil ke kantor polisi untuk ditahan dan diselidiki lebih lanjut. Faktanya, hal itu udah direncanain oleh Taeho dan geng cupu. Dengan begitu, misi kedua pun dinyatakan kelar. Oke lanjut, geng cupu kembali mempersiapkan rencana untuk Suho dan juga Yinsu sebagai langkah yang terakhir, di mana mereka akan memberikan Suho minuman soda yang telah dimix supaya cepirit tanpa henti. Karena mereka tahu setiap istirahat Suho selalu nyuruh salah satu murid cupu untuk ngebeliin minuman bersoda. 민준이가 이걸 Hingga akhirnya hari berbesar pun tiba. Saat itu, Yunjun sama Minjun menunggu anak suruhan Suho datang ke kantin untuk melancarkan misinya itu. Akhirnya, anak suruhan Suho pun datang dan gak pakai lama, Minjun langsung ngeborong semua minuman soda itu tanpa tersisa, men. Dengan begitu, anak suruhan Suho jadi gak kebagian dan mau gak mau dia harus ngebeli minuman soda itu dari Minjun. 여기는 콜라 담으세요. 나 먹어. 고마워. Disinilah mereka memberikan minuman soda yang telah mereka racik, yang nantinya akan ditenggak oleh Suho. Dan bener aja, setelah anak suruhan itu memberikan minuman tersebut, Suho pun meminumnya, dan hal itu membuat Taeho dan geng cupu cukup lega. Dan bener aja men, Suho jadi pengen berak mulu akibat efek dari minuman racikan itu.
Dan setelah waktu yang telah ditentukan, Taeho pun keluar kelas untuk melancarkan langkah selanjutnya, yang mana dia menekan tombol darurat supaya semua murid dan guru keluar dari kelas. Di momen itulah Taeho, Yunjun, dan Minjun memberi pelajaran ke Suho dengan memakai topeng. Sementara Myungsu sama Denji pergi ke ruang CCTV untuk memodifikasi rekaman video supaya identitas dan tindakan Taeho nggak ketahuan. Setelah berhasil ngalahin Suho, mereka ngechat Yinsu pakai HP-nya Suho yang nyuruh dia agar datang ke ruangan yang dikasih tahu. Gak pakai lama, Yinsu pun datang dan langsung berusaha menolong Suho yang hampir aja terjatuh akibat ulah dari geng cupu men. Namun saat itu Yinsu malah keinget kelakuan Suho yang selalu aja jahat sama dia. Dengan hati yang terombang-ambing, akhirnya Yinsu pun memutuskan untuk ngelepasin tangan Suho dengan sengaja, dan hal itu dia lakukan untuk membalas Suho. Di momen krusial itu, Minjun mengajak kepala sekolah ke ruangan Yinsu, dan dengan begitu, Yinsu jadi tertangkap basah dan otomatis jadi tersangka atas tragedi yang menimpa Suho. 이제부터 시작이다. Tamat. Ending yang melegakan tenggorokan. Pesan yang bisa diambil dari film ini menurut Nema sih, aksi ngebully itu sama sekali gak keren men. Bahkan dampaknya bisa sampai ngerusak mental loh. Gak cuma buat yang jadi korban doang sih, tapi juga buat yang ngebully. Soalnya semua tindakan pasti ada balasannya. Jadi mending banyakin teman aja deh, karena bersahabatan bagai kepompong merubah ulat menjadi kupu-kupu. Hal lain yang juga bisa kita petik, jangan pernah ngeremehin orang lain, alias jangan menilai buku dari sampulnya. Karena yang sampulnya jelek belum tentu isinya baik. Loh, kok? Jadi intinya adalah hargai orang lain, jangan jadi tukang bully dan berani ngelawan ketidakadilan di muka bumi. Karena pada hakikatnya semua orang punya hak untuk dihargai dan ngerasa aman. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kita untuk berbuat benar. Ya enggak? Ya enggak? Manggil Anton yang datang gerandong. Jangan cuma nonton, goyang dong, asik-asik. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.